Apakah kalian pernah mendengar puisi berjudul Tukang Cukur karya Djoko Pinurbo? Sekilas pasti terdengar unik dan tidak puitis. Sebuah puisi berjudul Tukang Cukur, memangnya apa sih isinya? Untuk memahami itu, kita akan menganalisis puisi ini dengan pendekatan semiotika sastra. Terlebih dahulu, kita cari tahu dulu yuk apa itu teori semiotika sastra. Teori semiotika sastra menurut Santoso 1993 adalah suatu pendekatan mengkaji karya sastra yang muncul ketika peneliti memfokuskan diri pada hubungan antara tanda dan petanda dalam memahami makna melalui proses panjang sebagai kelanjutan dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Dalam teori semiotika, ada 3 jenis tanda, yaitu ikon, yang mana tanda dan petanda memiliki hubungan alamiah atau secara langsung seperti gambar pohon melambangkan pohon atau kata hutan melambangkan lahan pohon yang luas. Lalu indeks, yaitu saat hubungan tanda dan petanda berupa kausatif atau sebab akibat seperti mendung menandai hujan atau asap menandai api. Lalu ada simbol, yaitu ketika hubungan tanda dan petanda tidak alamiah, melainkan secara bebas dan mana suka, hanya bergantung pada konvensi tertentu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis tanda-tanda yang ada di dalam puisi Tukang Cukur. Tukang cukur. Ia membabat padang rumput yang tumbuh subur. Di kepalaku, ia membabat rasa damai yang merimbun sepanjang waktu. Di bekas hutan ini akan kubangun bandar, hotel, dan restoran. Tentunya juga sekolah, rumah bordil, dan tempat ibadah. Ia menyayat-nyayat kepalaku. Ia mengkaping-kaping tanah pusaka nenek moyangku. Aku akan mencukur lentik lembut bulu matamu, dan kalau perlu akan kupangkas daun telingamu. Suara guntingnya selalu mengganggu tidurku. Puisi tahun 1989. Sebenarnya, tanda yang digambarkan dalam puisi ini cukup gamblang dan bisa dimaknakan bermacam-macam. Nah, kali ini kita bisa kaitkan dengan kondisi dan perubahan alam. Nah, mari kita lihat bait-baitnya. Membabat padang rumput yang tumbuh subur adalah ikon yang menggambarkan langsung sesuai makna aslinya, yaitu memotong rumput. Di kepalaku adalah simbol dari wujud bumi kita ini, di mana bumi terus dibabat oleh manusia untuk dieksploitasi. Lalu, membabat rasa damai yang merimbun adalah simbol kegiatan penebangan hutan yang merusak bumi. Kata rimbun menjadi simbol untuk hutan itu sendiri. Lalu, di bekas hutan ini adalah ikon yang maknanya langsung dari lahan yang dibuka padahal dulunya hutan. Selanjutnya, akan dibangun adalah simbol di mana lahan yang dibuka itu akan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis dan cuan oleh manusia serakah. Lalu bentuk diksi bangunan seperti bandar, hotel, restoran, sekolah, dan sebagainya digambarkan sebagai simbol untuk bisnis atau rancangan yang akan dibangun didalihkan untuk kepentingan bersama. Ia menyayat-nyayat kepalaku. Kembali pada simbol bumi dengan kata kepala. Dan kata menyayat juga simbol yang artinya kegiatan mengeruk isi bumi, sumber daya alam. Diksi menyayat ini dipilih sekaligus menyimbolkan bahwa kegiatan berlebihan itu menyakiti bumi. Mengkaping tanah pusaka nenek moyangku adalah sebuah simbol yang dimaknai sebagai tanah atau lahan-lahan yang dimiliki keluarga atau seseorang turun-temurun, bisa dengan mudah dirampas dengan permainan politik, bisnis, dan juga campur tangan dari pemerintah. Lalu, mencukur lentik bulu matamu, memangkas daun telingamu. Kedua kalimat ini juga simbol nyata dengan lagi-lagi bermakna tentang kegiatan penebangan hutan,
perusakan alam dan penggundulan lahan yang memicu banyak bencana. Daun telinga dan bulu mata adalah anggota tubuh di bagian kepala. Untuk melambangkan bentuk permukaan bumi yang terus dirusak, bukan hanya hutan, tetapi bukit dan lain-lain. Lalu yang terakhir, suara guntingnya selalu mengganggu tidurku. Gunting di sini melambangkan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penebangan tadi. Kalau kita tinggal di daerah berbatasan dengan lahan hutan, pasti akan mengerti bagaimana bisingnya bunyi gergaji mesin milik penebang hutan atau alat berat yang meratakan lahan. Itulah makna yang disimbolkan di sini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa puisi berjudul Tukang Cukur karya Djoko Pinurbo mengandung teori semiotika sastra, yang dimana teori semiotika sastra yaitu memahami suatu karya dengan meneliti tanda dan pertanda yang ada di dalamnya untuk mengetahui makna yang sebenarnya yang disampaikan oleh penyair. Baik, sekian dulu pembahasan mengenai teori semiotika sastra. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.